Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irma Yunita. Saya dari kelas 10 AKL 2 ingin menyampaikan tentang perjuangan Insinyur Soekarno pada masa proklamasi Indonesia. Perjuangan Insinyur Soekarno dalam proklamasi Indonesia. Insinyur Soekarno lahir di Blitar, Jawa Timur 6 Juni 1901 dan meninggal pada tanggal 21 Juni 1970 di Jakarta. Saat Soekarno masih kecil, Soekarno tinggal di Blitar dengan orang tuanya. Selama Soekarno duduk di sekolah dasar sampai wisuda, tinggal di rumah haji yang bertempat di Surabaya yang bernama Umar Tokraminoto yang sebagai pendiri politikus veteran syariat Islam. Pada 4 Juli 1927, Soekarno mendirikan Partai Nasional Indonesia atau PNI dan akhirnya pada Juli 1930 PNI pun dibubarkan. Pada tahun 1929 Belanda menangkap Soekarno dan memasukkannya ke dalam penjara. Setelah bebas pada tahun 1931, akibatnya beliau kembali ditangkap Belanda dan dibuang ke ND Flores. Pada tahun 1933, Bung Karno dan Bung Hatta memproklamasikan kemerdekaan RI pada tahun 1945. Di tanggal 1 Juni 1945, gagasan tentang dasar negara dikemukakan oleh Insinyur Soekarno juga berperan dalam proklamasi RI. Masih di rumah Laksamana Muda Tadashi Maeda bersama Bung Hatta dan Ahmad Subarjo. Peristiwa penting dalam proklamasi yaitu 1. Membacakan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia hari ke-9 Ramadan 1365 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 17 Agustus 1945 menjadi momen bersejarah bagi Soekarno maupun seluruh rakyat Indonesia. Di depan rumahnya yang berlokasi di Penggagasan Timur nomor 56 Jakarta, sang orator ulung itu untuk pertama kalinya membacakan proklamasi Indonesia, mengesahkan Undang-Undang 1945 dan diangkat jadi Presiden Republik Indonesia pertama. Sehari setelah memproklamasikan kemerdekaan, Soekarno bersama Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI menggelar sidang. Dalam agenda sidang PPKI yang digelar pada hari ke-10 Ramadan itu, Soekarno mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara Indonesia. Di hari yang sama, dia resmi diangkat sebagai Presiden Republik Indonesia pertama. 3. Soekarno hampir terbunuh. Peristiwa penting dalam hidup Soekarno kembali terjadi pada 9 Maret 1960, tepatnya di hari ke-11 Ramadan pada 1379 Hijriah. Saat memimpin sidang Dewan Pertimbangan Agung atau DPA di Istana, tiba-tiba terjadi aksi teror oleh seorang pilot Angkatan Udara terkait Permesta, Daniel Alexander Maucar. Dirinya melepaskan beberapa tembakan ke arah istana. Kekalahan Jepang terhadap sekutu. Bom atom pertama kali dijatuhkan di kota Hiroshima pada tanggal 6 Agustus 1945 oleh Amerika Serikat. Sebanyak 40.000 orang dan wilayah 47 km persegi hancur akibat bom atom. Bom ini berlanjut pada tanggal 9 Agustus 1945 dengan jatuhnya bom Nagasaki yang menyebabkan menyerahnya Jepang. Bedanya pandangan tokoh tua dan golongan muda. Terjadi perbedaan pendapat antara golongan tua dan golongan muda. Golongan tua menginginkan proklamasi kemerdekaan dilakukan secara terstruktur serta mendapat pengakuan dari negara-negara lain. Sedangkan Sairul Saleh, Soekarni, dan pemuda lainnya menginginkan agar kemerdekaan segera diproklamasikan. Peristiwa Rengas Dengklok adalah peristiwa penculikan Soekarno dan Hatta yang dilakukan oleh sejumlah pemuda antara lain Soekarni, Wikana, Al-Aidit, dan Sairul Saleh.
Dari saya, mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.